Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, kali ini seperti biasa sudah ada Ibu Evi Wiryasugata. Halo Ibu, apa kabar? Halo San, kabar Bu, baik? oke, puji syukur ya, kabar Iya. baik, sehat, makanya ada di sini ya Bu Evi ya. Betul, kalau sakit pasti nggak di sini. Nggak di sini. Semoga juga Sobat Komsos dimanapun berada juga sehat walafiat ya. Betul, Menjaga kesehatannya, terutama kesehatan mental ya Bu. Balik iya lagi kita selalu benar. mengingatkan itu ya Bu ya. Dan itu mahal ya Iya, dibayarnya. betul sekali. Jadi diutamakan kesehatan mental itu adalah nomor satu. Iya, betul. Harus menjadi prioritas utama di masa sekarang. Iya. Nah kita ini bakal mungkin ada nyerempet-nyerempet Mm-mm. sedikit ke sana ya. Tapi lebih banyak kita bakal ngobrol tentang komunikasi. Mungkin komunikasi apaan sih gitu. Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Tapi jangan salah loh. Yang namanya komunikasi itu gampang diucapkan ya, komunikasi, tapi sulit untuk dilakukan. Betul, Ya kan, Bu? Karena kan kita nih punya kayak apa ya, masing-masing orang itu punya bahasa bahasa kasihnya, bahasa cintanya beda-beda. betul. Bahasa romantis yang berbeda Heeh. juga ya. Dan yang diterima lawan bicara kita itu kadang-kadang juga suka beda. Iya kan, Betul. Bu, ya? Makanya dari itu pentinglah yang namanya komunikasi agar bisa menjadi fondasi yang baik dalam keluarga. Ya, Ya kan, jadi jangan menyepelekan, komunikasi nggak rame gitu ya. Jangan gitu. Nah, sebenarnya nih Bu Evi ya, kalau orang kan, ya udah tau lah komunikasi ngobrol kan, gini mm-mm, doang kan, "Hai apa mm-mm. kabar?" "Baik," udah gitu kan gitu. Nah sebenarnya nih ya, komunikasi yang baik itu yang seperti apa sih Bu Evi? Ya, komunikasi yang baik tentu komunikasi yang bisa sampai apa yang menjadi pesan kita Mhm, kepada yang bersangkutan. Jadi apa ya, simbol yang dipakai itu sama, bahasanya sama. oke. Kemudian, komunikasi itu tidak menjudge, Mmm, susah tidak loh. Lagi-lagi loh, susah tidak loh. tidak lompat kepada penilaian gitu ya. Mhm, Kalau kita mau menginformasikan, bukan memberikan, tambahan yang justru melukai, mhm. ya. Nah, yang paling sulit sebenarnya bagaimana kita memahami dulu bahasa kitanya dan bahasa dia sama atau tidak. Nah untuk caranya itu kan, yang untuk Mhm. menyinkronkannya, untuk apa ya, untuk samanya itu loh, satu frekuensi itu kan sulit, Bu. Karena kan saya dan Bu Evi itu kan berbeda, Betul, ya kan, dari keluarga latar belakang yang berbeda juga. iya, Pola komunikasi di keluarga masing-masing beda juga juga gitu. beda, Kok bisa nyambung? iya. Gitu kan. Untuk nyambunginnya itu kan biasanya agak sulit, Bu. Agak sulit tapi sebenarnya yang paling utama adalah mau nggak kita belajar mengerti orang? Tah, hese Bu Evi. Tanya bener ya. Karena, gini ya, berbeda kultur misalnya ya. Mhm, Oh kalau kultur Sumatera, saya disclaimer ini bukan ini kan, itu kan mereka spontan ya kalau iya, ngomong ya, dengan suara keras tapi mereka nggak marah betul. Teman saya banyak yang dari Sumatera gitu. ya. Wih, nadanya ini Kalau ya, yang pertama, "Hah?" Kaget, "Hah?" Gitu ya. "Enggak, gua nggak marah kok, emang begini," Iya. gitu. Nah, tapi mungkin orang yang berasal dari kultur Sunda Mhm, lebih halus ya. mhm, Jadi kan kalau yang ngerti, oh kalau yang dari Sumatera mau ngomong ke orang Sunda volumenya diatur. mhm, Orang yang Sunda mau ngomong ke orang yang Sumatera, volumenya mungkin mesti dinaikkan mhm, supaya lebih terdengar, ya. iya. Kemudian yang satu karena hatinya halus, jangan gampang tersinggung kalau yang satunya ini dengan bahasa gamblang, Mmm, nggak pakai tutupan apa-apa nggak gitu, pakai filter. nggak pakai filter. Kalau nggak suka ngomong aja nggak suka. Ya, Mmm. jadi nanti yang terbiasa terbuka pun, oh saya kalau mau ngomong ke dia mesti rada hati-hati, ada hal yang harus dijaga, nggak bisa seenaknya diungkapkan. Itu kan hal-hal yang apa ya, mungkin bukan hanya sekedar toleransi, tetapi belajar menerima perbedaan. Tapi kalau misalnya ada orang, "Ya saya kan memang begini ya, ngejeblak gitu orangnya," gitu. To Betul, the point, saya nggak pengen berbelit-belit. Suka, betul, saya bilang suka, nggak suka, saya bilang nggak suka, ya gitu. betul. Kan itu nggak salah sebenarnya. Nggak salah, tapi Mhm, nggak bijak. oke. Beda ya, Mhm, nggak salah tapi nggak bijak. Saya ada contoh. Ada seorang istri yang mengatakan bahwa, "Saya Bu,
saya orangnya sama yang si San ngomong, apa adanya. Saya Mhm. mah nggak suka berpura-pura. Jadi kalau mertua saya nanya, "Bagus nggak ini barangnya?" Kalau jelek saya ngomong jelek. Mmm. Aduh udah urusan sama mertua agak ketar-ketir nih. Nah, terus dia bilang, "Mertua saya marah, Bu." Oke. Tapi tiba-tiba di dalam proses itu dia cerita, "Bu, saya lagi sakit hati sama anak saya." "Kenapa?" Anak saya ngomong, "Mami, sebenarnya uang yang dari papi tuh habisnya kemana? Mmm. Kok mami tengah bulan ngomong uangnya habis?" Mhm. Oke. Saya saking sakit hatinya, Bu, struk belanjaan dari Gria saya tempel, Bu, di depan kamar dia. Terus dia nanya, "Kenapa mami tempel struk di pintu kamar?" "Supaya kamu tahu uang mami itu kemana." Mhm. Tapi dalam rangka apa nih ceritanya anaknya, nanya? Ya karena ibunya kan ngeluh uangnya habis, Oke. jadi anaknya nanya. Saya dengarkan, terus akhirnya ngomong, "Bu, ini kan buah pendidikan yang ibu berikan." Maksudnya? Ibu kan orangnya ngomong, "Saya terbuka apa adanya. Saya nggak suka pakai topeng-topeng." Mmm. Ini diserap oleh anak ibu, tapi kenapa ibu juga sakit hati ya? Padahal ibu menerapkan itu kepada mertua. Mmm. Dianya diem. Terus, "Iya ya Bu ya, makanya Bu saya bilang, mertua ibu sakit hati ibu nggak usah apa ya, urus, maksudnya jangan dibawa ke hati ya, memang kata-kata kita melukai. Toh Mhm. ketika kita ditanya hal seperti itu pun oleh anak kita kan nanya apa adanya dong, Mhm. kemana uangnya? Tapi kok sakit hati kita juga. Tapi sebenarnya gini ya, kalau misalnya ini aku rasain juga nih. Jadi saya sedikit double Ah hah. standar Mhm. biasanya. Nah kalau ngobrol sama orang tua ya Bu Evi ya, kadang-kadang suka mikir juga, "Entar dulu ya, nih, sensi nggak nih ya kalau misalnya Oh, jawab seperti ini?" Gitu. Nah, eee, karena kan saya nih inget, kemarin tuh sempat mhm, ngobrolin film mhm, Ayah mhm, ya, karya dari Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Itu juga mengenai komunikasi juga iya, gitu kan, dalam keluarga ya? dalam Mhm, keluarga terlebih gitu dan, berkomunikasilah dari hati ya, berbicaralah dari hati gitu. Nah untuk mengungkapkan itu kan seperti misalnya nih, kayak tadi Bu Evi bilang teman saya nanya ke mertuanya nanya, "Ini bagus nggak?" "Enggak," gitu kan. mhm, Nggak bagus, jelek," gitu. Padahal sebenarnya ada bahasa yang bisa, dibungkus lebih baik, mhm, dikemas lebih baik, tapi memang, "Ya nggak bagus Mah," gitu kan mhm, ya. atau bisa, "Ya sebenarnya oke aja, tapi mungkin saya kurang kurang suka dengan Iya. motifnya, dengan apa," kan Mhm. jadi si mertua ngerti, oh untuk aku bagus, untuk orang lain mungkin enggak. Mhm. Nah, ini tuh bagaimana Bu Evi agar menjembatani nih, Mhm, supaya, eee, hubungan anak dan orang tua itu bisa terjalin komunikasi yang baik? mhm, Kadang-kadang atau seringkali mungkin orang tua tuh, "Pokoknya kalau kata saya A, ya A, kamu nggak boleh bantah dong, kamu kan masih anak saya," gitu. Nah, sedangkan anak punya pendapat sendiri, di saat dia mengutarakan pendapatnya, orang tuanya marah, "Kamu kurang ajar ya," gitu, "kamu nggak sopan, harusnya nggak boleh iya, gitu sama orang betul. tua." Nah, yang kayak gini Bu, itu kan nggak dari hati ya. Enggak dari hati. Jadi kan kalau kita bicara komunikasi San, itu nggak bisa lepas dari pola asuh. Mmm. Pola interaksi kita dalam keluarga. Kalau interaksinya otoriter, maka apa yang diputuskan dikatakan orang tua, anak nggak boleh bantah. Oke. Tapi sebaliknya mungkin kalau kita tipenya yang orang tua yang permisif, Mmm. anak yang ngatur. Maka komunikasi pun anak yang berkuasa. Ortunya iya-iya aja gitu Mmm. ya. Nah, tapi sebaliknya yang terbaik itu yang menggali dialog. Itu tipe yang lebih demokratis. Nah, persoalannya untuk sampai kepada demokratis ini, Mhm. jalannya panjang dan berliku. Itu kan tergantung dari kedewasaan orang tua, Iya. ya, ke karakter orang tua, tekanan hidup yang dialami oleh orang tua. Mhm. Ada yang orangnya awalnya demokratis dan lain sebagainya, tapi karena dia mengalami berbagai macam trauma, Luka. luka, maka akhirnya dia bereaksi yang berlawanan dengan tipe kepribadian dia. Ada yang seperti itu. Jadi ya kalau kita tanya harus gimana, ya kita introspeksi dulu. Ada nggak sih saya ini punya
trauma atau apa, ada luka hati ya, bukan luka badan ya. Iya. Nah, itu disembuhkan dulu karena seseorang itu bisa positif ya kalau dia merasa dia punya sesuatu kan dalam dirinya. Tapi bukannya banyak orang yang, apa ya, gengsi gitu Ya, untuk, "Ah, enggak kok, saya nggak apa-apa." Dan ini pola pola saya mengajar anak saya ya begini, gitu. itu banyak yang begitu. Bahkan ada yang pernah ekstrim, orang tua melakukan kekerasan pada anak, dia ngomong, "Sekolah itu nggak bisa ngatur-ngatur saya. Lah wong saya ini orang tuanya, mau Mmm, saya bunuh juga saya orang tuanya, iya, apa amit-amit. urusannya?" Sampai ngomong begitu. Oke. Sampai akhirnya anak itu dipindahkan dari sekolah tersebut. Mmm. Karena terakhir ketahuan dia diinjek oleh ibunya pakai high heels, itu di perut, jadi pas sekolah itu dilihat ada bekas haknya itu di perut, Mhm. mulutnya ada luka, waktu saya tanya kenapa, karena mulutnya dibuka, Oh. oh gitu ya, jadi mungkin keras ya, ada luka. Sampai seperti itu. Nah, ini kan salah satu juga, bentuk komunikasi yang nggak nyampe sebenarnya. Mungkin Betul, dia kesel gitu kan. kesel kepada suami, Iya. tidak bisa mengungkapkan, kebetulan anak ini sangat mirip wajahnya dengan suami dan bandel. Kenapa yang harus selalu disalahkan adalah anak, Karena mereka adalah yang paling mudah dikuasai, rentan ya? rentan. Jadi bully itu kepada siapa? Kalau kita dinilai lemah kan. Di keluarga siapa yang paling lemah? Anak. Mmm. Dan ini bisa menyebabkan anak yang tadi tuh, ya anak-anak yang seperti itu adalah mempunyai luka batin yang dibawa akhirnya. Betul. Dia juga akhirnya ya tadi ya balik lagi ya, akhirnya tidak bisa, menjadi seseorang yang berkomunikasi dengan baik gitu. Iya, bahasa yang dipakai itu kasar Iya, terus. iya. Tapi bukan Kenapa? berarti bukan berarti tidak bisa berubah kan, Bu? Bukan, tapi dia harus bereskan diri dia Iya. dulu kan. Nah, orang tua pun sama. Jadi kalau orang tua mengatakan saya pengen berkomunikasi lebih baik dengan anak. Mmm. Ada nggak sih teori yang manjur? Nggak ada ya kalau manjur 100% Mei ya. Kuncinya cuma satu, kita terbuka, kita mau berubah. Bukan bisa, mau. Mhm. Tapi sebelum orang tua dan anak nih, biasanya Mhm. pasangan dulu, Betul. harus berkomunikasi dengan baik. Dan itu pun banyak sekali masalah, Iya sih. ya. Ada banyak yang, suaminya misalnya dapat tekanan pekerjaan, dia tidak bisa lagi, berkomunikasi baik dengan pasangannya, sementara pasangannya juga lelah, harus ngurus rumah karena nggak ada pembantu, nggak ada apa. Akhirnya mereka apa, diem-diem di rumah, anaknya yang bingung, Kenapa nih? enggak, ayahnya perlu sama ibunya, anaknya yang disuruh. Messenger jadinya. Messenger jadinya. Sampai kalau anaknya yang udah lebih gede ngomong, "Kenapa sih mami sama papi teh nggak langsung ngomong aja? Mmm. Harus via, pusing," katanya. Banyak Bu yang kayak gitu, Bu? Ada lah, kalau dibilang banyak kan yang konseling juga kan nggak jumlahnya ratusan dengan Mhm. kasus yang Mhm. sama ya. Mhm. Mhm. Tapi pada komunikasi yang sudah rusak itu seperti itu. Mun ceuk orang Sunda mah awet rajet ya, Ah, Kak Step ya. iya, awet rajat. Awet rajet ya, masih tinggal serumah tapi ya kayak Tom and Jerry we lah. Tapi hal yang kayak gini bisa mengakibatkan jadi, terjerumus kepada pil dan will nggak sih, Bu? Bisa, Akhirnya kan, oh ya udah istri karena atau pas suami saya tidak bisa diajak selingkuh berbicara. itu bukan karena selingkuhannya lebih cantik, lebih pinter, lebih tampan, lebih kaya, belum tentu. Mhm. Karena dia available ketika diperlukan. Tapi bukan pembenaran ya? Bukan, bukan pembenaran, Ini tidak disclaimer. membenarkan, ya. Tapi available ketika dia butuh siapa, itu selingkuh. Kalau dari hasil survei begitu. Jadi belum tentu selingkuhannya itu orang yang lebih hebat, misalnya Hmm. seorang suami punya selingkuhan. Oh, ternyata selingkuhannya lebih cantik, lebih pinter. Makanya ada beberapa orang yang diselingkuhi itu dia ngomong downgrade saya mah Bu. Bayangkan ya, dia misalnya loh ya, selingkuh dengan caddy Mmm. di lapang golf. Aduh, bayangkan ya Bu ya, saya yang berpendidikan S2 segala macam, Bu disamaratakan dengan caddy nu pendidikan teu jelas cenah. Mmm. Dan biasanya figur itu kan butuh dihargai, diterima, dan biasanya ya itu, ini memberikan support.
Komunikasinya menjadi komunikasi yang tidak hanya komunikasi formal, tetapi lebih kepada komunikasi yang hangat, empati, ya, mengerti, gitu, Itulah yang dicari. dicari gitu. Tapi kan sebenarnya sebelum pernikahan itu kan harusnya memang terjadi komunikasi, apa yang kamu suka, apa yang saya tidak suka gitu. Harusnya begitu. Teorinya, teori balik lagi, Idealnya, idealnya gitu. tetapi pada kenyataannya orang pacaran seringkali tidak mau membahas perbedaan. Kalaupun ada yang dibahas, misalnya pengelolaan keuangan, ada yang gerunjal di hati, terus mikir, udahlah nanti udah nikah juga gampang. Oke, stop di situ, jangan begitu ya Bu ya. Gak boleh, karena saya menangani beberapa kasus yang bermasalah pernikahannya. Waktu saya tanya, memangnya pasangan kamu belum pernah waktu pacaran tidak tahu sifatnya seperti itu? Dia diem aja, ya ngomong jujur, sebenarnya sih Bu tahu Bu, waktu itu kalau marah juga bla 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 gitu. Oke, tapi kenapa kamu paksakan menikah? Ya saya pikir kalau orang udah menikah dan punya anak bisa berubah Bu. Iya memang berubah, saya bilang. Berubah ya Bu ya? Iya, kan jadi tambah angot. Karena tekanan punya anak tuh tambah stres ya dia ya. Jadi sebelum menikah nih, sebelum pernikahan itu, ini buat sobat idealnya buat Idealnya. sobat Komsos yang mungkin sedang menjalani, ya atau bukan yang hanya menjalani masa pacaran saja dan Ya. yang akan menikah, tapi yang jombloers di sana yang nantinya Jangan sampai jadi Red Hot Chili Pepper. iya, Tahu Red Hot Chili apa Pepper? tuh? Jomblo itu pedas. Red Hot Chili Pepper, jomblo itu pedas. Jomblo itu pedas. Nah, ini buat, sobat Komsos lah yang nantinya akan berkeluarga Ya. gitu. Apa yang harus dipersiapkan agar mereka juga tidak terjebak pada situasi yang tadi nih, anaknya menjadi messenger, ya kan, antara, penghubung lah antara ibu dan ayah gitu. Betul. Sebenarnya bukan hanya untuk yang mau menikah, yang tadi juga ya, yang hidup sendiri. Sebenarnya ini kan, keterampilan kita nanti dalam hidup bermasyarakat. Kita kan nggak bisa memilih lingkungannya harus seperti ini semua. Kita harus belajar menerima perbedaan-perbedaan. Kita hidup di dalam lingkungan yang plural, yang berbeda-beda, maka kita harus bisa beradaptasi. Kalaupun sampai ada titik saya sulit masuk ke situ, kita belajar tidak memusuhi, tapi menerima, ya memang beda, ya sudah. Nggak usah kita paksakan sama. Ya. Kecenderungan orang sekarang itu inginnya di dalam berkomunikasi itu adalah sama. Tidak mau menerima perbedaan. Kalau saya suka A, maka pasangan saya juga harus suka A. Bisa dordar aja ini mah. Iya, kalau sudah berprinsip seperti itu kan sulit ya. Yang kedua, di dalam berkomunikasi merasa diri paling benar. Maka dan tidak mau mengalah. Ungkapan kata yang selalu dipakai adalah pokoknya mau rugi lah pokoknya. Mau salah gitu kan. Ya. Nah, itu sebenarnya yang harus jadi bahan pertimbangan kita di dalam hidup, bahwa kita mungkin juga salah. Tapi mungkin juga orang lain salah. Cuman karena kita juga bukan manusia sempurna, San. Jadi kita juga harus belajar, sobat-sobat Komsos, memaafkan orang yang menyalahkan, yang berbuat salah, melukai kita. Seandainya sudah kita berikan maaf, 1 kali, 2 kali diulangi, artinya mungkin kita harus jaga relasinya dengan dia sampai titik kita aman. Tapi kita nggak perlu musuhan. Itu yang paling utama. Jadi tidak Tom and Jerry terus. Bahaya kalau udah satu rumah Tom and Jerry terus mah, atuh ya yang tadi Bu Evi bilang awet rajet ya kan. Anaknya jadi Spike. Jadi Spike kan? Doginya itu namanya bener. Spike ya. Nah, anaknya jadi Spike kan, yang kadang-kadang harus mendamaikan. Jadi banyak anak yang dipaksa juga dewasa sebelum waktunya karena kasus orang tua. Nah kalau misalnya pasangan, misalnya kita udah ya itu tadi ya, misalnya pasangannya suka A, kamu juga saya suka A, kamu harus suka A juga gitu. Berarti kan itu ada yang salah satu yang dianya tuh tidak mau mendengarkan. Iya. Bagaimana nih cara kita untuk menyikapi gitu
terhadap orang yang tipikal seperti ini yang tidak mau mendengarkan orang lain? Yang pertama mungkin kita harus tahu apa latar belakangnya, Gali lagi berarti. gali. Karena kalau dia memang pernah ada luka, misalnya dia dulu nurut ya, ngedengarkan tapi tidak ada respon yang sama, kemudian tidak ada pengolahan dengan luka-lukanya, akhirnya dia berpendapat, ya udahlah, pokoknya gue begini-begini aja, gitu kan, nggak mau denger lagi, Dia udah lelah gitu ya? lelah akhirnya. Oke. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka yang harus dibereskan dari orang ini mengajak dia untuk membereskan inner child-nya dulu. Mmm. Ya, kalau itu sudah beres, dia sudah bisa melihat dirinya positif, ya, I am-nya sudah dapat, dia juga bisa dapat apa, I have-nya apa saja, Mmm. terus I can-nya juga dia bisa. Sampai akhirnya dia bisa punya tujuan hidup. I will, saya mau jadi apa. Nah itu semua, oh ya saya mau memperbaiki komunikasi di dalam keluarga. Nah itu baru bisa berjalan. Tapi balik lagi ya, kalau ada keinginan dari, orang tersebut ya, pribadi itu Pribadi. sendiri Maka gitu. yang paling sulit sebenarnya dalam proses konseling pun membangkitkan keinginan dia untuk berubah. Dan itu perlu untuk dia. Karena kebanyakan kan, oh saya berubah karena pasangan yang minta. Lah nanti Mmm. pasangannya tidak memenuhi harapan, bye-bye lagi. Nggak Mmm. bisa seperti itu. Mmm. Jadi kalau saya berubah itu karena saya butuh berubah untuk perbaikan hidup saya. Sama komunikasi pun. Saya mau berkomunikasi baik bukan untuk orang lain saja, tapi yang terutama adalah untuk saya. Oke. Tapi misalnya dalam proses nih ya, Bu, Mhm, ya, misalnya mengajak, "Yuk," mhm, eee, ya tadi ya, sudah digali, terus mhm, diajak gitu, "Lebih baik kita, konsul," gitu ya, biar ya rumahnya mhm, tuh hangat mhm, dan lain mhm. sebagainya. Akhirnya terjadi konflik di situ, pasti kan? Misalnya ada yang nggak mau, orang saya nggak Iya, apa-apa kok, nggak ada yang salah dengan saya gitu. iya. Kamu aja nggak bisa nerima saya apa adanya. Nah kalau terjadi ini kan berarti, terjadi konflik gitu ya. Betul. Kalau itu Bingung lagi nih pasangannya, "Aduh saya enggak, salah, saya kalau apa kalau lagi?" saya sih kalau saya selalu menyarankan gini, "Bu, Pak, yang waras minggir duluan." Bukan artinya Iya iya iya. pasangan kita tidak waras, Iya, bukan. betul betul. Artinya gini, 2 orang yang bermasalah di situ duduk Mhm. lebih parah. Lebih baik saya mempositifkan diri. Mmm. Karena saya bahagia bukan karena ada orang lain. Saya bahagia karena saya bahagia. Itu dari hati kita. Maka bahagiakan, kan positifkan diri kita. Pelan-pelan energi yang terpancar itu akan membuat dia juga melihat. Dan itu mungkin merubah dia. Karena Tanpa energi langsung itu nular ya? nular. Mau kita alurkan, ya kalau kita negatif dia negatif Iya. kan saling menguatkan negatifnya. Tapi kalau kita bisa positif, setidaknya ya, kalau punya anak, anak ini sedikit punya figur yang positif dan bisa membantu dia untuk tumbuh menjadi lebih baik. Mungkin ada sobat Komsos di rumah yang bertanya sekarang, "Sampai kapan Bu Evi saya harus bertahan seperti itu?" Gitu. Saya lelah juga. Betul. Makanya kalau kalau dengan sesi dengan saya biasanya itu ada kita terapi untuk rilis stresnya. Mmm. Sehingga ya udah katarsis, udah keluar, dia pulang 1 bulan, bisa nyaman dulu ya Pak Sef ya. Nanti ketemu lagi dia ada tekanan lagi, dia dia bisa tahu trik-triknya. Gimana sih saya harus mengeluarkan itu. Itu pasangan yang menghadapi, pasangan yang tadi. Yang memang tidak mau konseling. Karena proses konseling kalau dia dipaksa pun, kalau bukan dari hati kan sulit tuh berubah. Iya sih. Harus keinginan. Mhm. Apalagi sekarang ya, orang kalau misalnya udah diem-dieman kan ya, terus sibuk sama, "Ya udahlah nggak apa-apa nggak ngobrol, saya punya gadget." Mmm, Ya kan gitu. perlu ada messenger Berada atau by WA. Itu iya. yang ada beberapa pasangan lucu ya, tinggal serumah tapi komunikasi WA-an. Tapi ini betul bukan guyonan, ini Iya, betul-betul betul. kejadian. Tapi mereka nggak berantem sebenarnya? Atau Udah melewati fase itu, Oke. diam-diaman, Mhm. tapi kalau komunikasi ya udah via WA. Ini mah ya sama aja nggak sehat juga kan Bu, ngobrol kok kita tapi via aplikasi gitu.
Iya, bukan nggak sehat. Tidak pada tempatnya Iya. ya yang seperti itu gitu. Tapi kan yang penting ngobrol, Bu, katanya gitu. Tapi kan, Bukan. berbicara yang ya Ya di dalam keluarga itu yang dibangun itu bukan ngobrolnya, tapi sebenarnya komunikasi yang empati. Ada libatan dan muatan emosi yang membuat, seseorang lebih nyaman dengan yang lainnya, sama-sama. tapi ada pergeseran kan ya, misalnya kan sekarang Betul, teknologi tuh semakin maju, ya. ya kan? Jadi apapun, bisa, eee, lewat teknologi gitu ya, mau dari Betul, handphone kayak mau dari, apa kek gitu mhm kan ya. mhm. Nah, yang tadi Bu Evi, ini beneran ya, maksudnya menurut saya bodor banget Bu Evi kan ini kisah nyata, iya ya memang, Mmm, cuman kalau satu rumah gitu ya, iya, by aplikasi tuh kayaknya, dah gitu kan. Berarti kan terjadi pergeseran, pergeseran, tapi itu kan pada kasus keluarga yang sedang beberapa. bermasalah, Mhm ya. mhm. Nah, kalau misalnya tapi ada juga sih Bu, kayak misalnya anak-anak yang lebih suka dengan gadgetnya dibanding berkumpul Ya, bersama gitu kan, kalau dulu mah kayaknya ya udah di ruang makanya ada ruang keluarga ya, ada di setiap rumah tuh pasti ada ruang keluarga, ya itu tujuannya adalah supaya bisa ngumpul. bisa ngumpul, ngobrol kayak deep talk gitu ya, cuma nanya gimana sekolah atau Mhm gimana mhm ada hal baru mhm. apa yang kamu alami dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan era teknologi ruang keluarga iya ngumpul sih Bu, Tapi tapi main, gini mhm. oke, ya ya ya, gitu. Maka yang pertama adalah memahami makna keluarga. Yang kedua, menyadari bahwa komunikasi itu tetap membutuhkan kehadiran orang. "Saya hadir Bu di situ," gitu. Oke. Dan komunikasi itu tidak hanya sekedar hadir, tetapi ada sesuatu yang kita ungkapkan untuk orang sekitar kita. Itu komunikasi. Mmm, Kalau hadir duduk itu belum komunikasi. Nah, maka yang utama adalah PR ya untuk semua orang tua sebenarnya, bagaimana kita punya kesepakatan. Misalnya pada saat makan tidak ada yang pegang HP. mmm, Kan sekarang kalau kita makan di restoran atau kafe ya, banyak sekali ya yang sambil main iya gitu iya. ya. Kadang-kadang saya teh gemes ya, pengen aja ya makanan kita geserin gitu ya. Nah itu. Atau yang kedua, dalam setiap hari, ditentukanlah anak-anak boleh main gadget berapa jam. Mmm. Lewat di jam itu diambil. Kenapa? Karena keterikatan terhadap gadget itu tidak sehat. "Ah, mama papa nggak asik." Betul. Tapi jauh lebih nggak asik lagi ketika kamu menjadi orang yang ansos. Mmm, Di balik itu kan ada urusan mental health yang bisa membuat anak-anak ini bermasalah kemudian. Jadi kita sebagai orang tua ya bangun, tapi janji gitu kalau oke, antara jam 7 sampai jam 10 malam HP sudah mati semua. Ya semua mati dong. Jangan anaknya mati, ibu bapaknya masih main. Nah itu kan nggak fair juga. "Ini ada urusan kerjaan, ini ada urusan" "Ya ayo Bu, kalau misalnya kayak gitu Ya, gimana? Ada pengecualian nggak?" nggak "Oh nggak?" nggak. "Oke, Kan nggak." bisa ditinggal dulu. Iya iya. Anaknya tidur lu mau kerja kerja lagi kerja, Ah, bisa. oke. Itu mah tinggal kemauan aja dan kesepakatan. Mmm, Karena contoh saya kalau diiyahin kadang-kadang bisa sampai jam 12 malam itu ngebalesin WA atau terima telepon orang yang curhat. iya iya. Maka karena saya tahu kita juga harus jaga kesehatan, biasanya jam 9 kalau nggak perlu-perlu banget ya, Mhm. saya udah silent, bodo teuing gitu ya. Gitu ya, harus belajar begitu karena kita juga ada hal-hal yang harus jadi prioritas. Oke. Tuh. Jadi tahu nih kalau misalnya mau menghubungi Bu Evi Wiryasugata ya jangan di atas jam 9 malam. Enggak, Enggak ya? bisa, tapi saya kadang-kadang tetap masih buka lihat Mmm, ya. Kalau ada yang memang penting banget, dibales. tetap misalnya ada orang cerita sedih apa gitu ya, saya langsung angkat, saya telepon ke Mhm, dia. mhm. Ada apa? Bahkan saya mungkin temani dia untuk curhat sampai jam 12 jam 4 saya oke. Tapi kalau hanya sekedar cuman, udahlah gitu nanti lagi. "Hai besok kumpul yuk," antang kayak deui we lah Dewe gitu. isukan we nya kumaha gitu. Nah jadi itu. Jadi sebenarnya komunikasi itu hal simpel, hal biasa, banyak orang merasa nggak perlu lagi. Iya. Tapi sebenarnya mewujudkannya sangat sulit karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi diri kita di dalam berkomunikasi. Mhm. Seseorang yang punya pribadi yang tidak sehat
tidak bisa berkomunikasi dengan sehat juga. Contoh, orang yang melankolis, capek dah, belum-belum udah nangis kan? Hmm. Belum-belum nangis. Tapi sebaliknya orang-orang yang impulsif, capek juga, belum-belum udah bentak. Belum-belum sudah bentak, kan? Ya. Jadi artinya kualitas pribadi kita juga akan menentukan kualitas komunikasi kita Baik dengan keluarga ataupun orang lain ya. dengan orang lain. Ada cara kita untuk meningkatkan diri kita dulu deh gitu. Mm, Yang tadinya saya nggak pandai untuk berbicara Ya, ya, untuk mengkomunikasikan apa yang saya rasakan, menjadi seseorang yang pandai untuk mengkomunikasikan perasaan tapi dengan cara yang baik. ya. Nah, yang pertama adalah orang dulu teh punya semboyan ya, ngaragap angen sendiri itu. Namun orang Sunda tuh ngomongnya ngaragap angen sorangan, Yang artinya adalah memegang hati kamu. oke. Kalau hati kamu sakit dengar orang ngomong begitu, artinya orang lain juga sakit. Jangan diungkapkan. Cari bahasa yang lebih baik. Jadi sebenarnya budaya kita itu sudah mengajarkan. Tapi kitanya yang kadang-kadang anak zaman sekarang, oh budaya Sunda juga gitu. Padahal mereka kaya sekali gitu ya. Nah jadi itu sebenarnya simpel, mereka mengajarkannya sangat sederhana tapi dalam. Kalau kamu sakit, berarti orang lain juga sakit. Ya. Tadi contoh tadi ibu yang dia nggak rasa ya ketika dia ngomong itu kepada mertuanya. Tapi begitu Dibalikin. anaknya ngomong, dia sakit banget gitu ya. Sakit banget gitu. Kamu bisa merasakan kamu sakit, tapi kamu ketika kamu ngomong gitu kok kamu nggak merasa hati kamu. Wah itu juga melukai. Kepekaan itu yang harus dibangun dulu. Kemudian juga orang tua atau siapapun yang mau terlibat di dalam komunikasi yang lebih baik, belajar terbuka untuk belajar bahasa komunikasi. Kita ngadepin anak kecil ya tentu bahasanya berbeda. Ya, jadi jangan sampai anak kecil kita perlakukan seperti orang dewasa. Akhirnya anak itu kan menjadi anak aneh. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita juga berhadapan dengan orang tua, yang tadi Cisan ngomong, nyakitin gak nih ya? Nah kita juga harus berpikir seperti itu, karena kondisi orang tua kadang-kadang sensitif. Misalnya pada seorang yang sudah pensiun, jangan ngomong terlalu banyak tentang kehebatan kita kerja, itu mungkin melukai hatinya. Apalagi kalau dia gak siap pensiun. Ya, mengerti. Ya, maka kita harus menjaga topik pembicaraan itu. Maka kalau kita bicara, ada yang mengatakan bahwa berdirilah sesuai dengan minat orang lain. Jadi sekali-kali itu kita bicara bukan keinginan saya, tapi keinginan orang lain. Yang kedua, belajar menjadi pendengar yang baik. Di situ kita akan belajar banyak. Itu yang susah ya, menjadi pendengar. Menjadi pendengar. Tidak memprotes, mendengarkan, tapi di situ kita bisa belajar banyak. Pemerhati segala macam itu kan kita bisa belajar banyak. Bahkan tidak hanya dari manusia loh, even dari hewan. Ya, kita bisa belajar loh. Oh, ternyata dia aja ngerti terima kasih. Terus apa kata dunia nih kita yang manusia gitu ya. Nah berarti kita bisa belajar juga dari apa saja sebenarnya. Dari anak kecil. Oke. Berarti apapun itu bisa dibilang kalau misal pun kita mau belajar, kita mau dulu ya Bu ya. Iya. Dari diri sendiri bahwa kita menjadi kita berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, Dengan pasti kasih. dengan kasih, dengan berbicara dari hati, dengan hati pasti bisa ya Bu ya. Pasti bisa. Dan pembicaraan juga komunikasi itu kan bertingkat-tingkat. Dari basa-basi gak jelas gitu ya, cuma sekedar jam berapa gitu kan. Kemudian komunikasi formal, itu kan lebih gampang. Tapi yang paling sulit adalah ketika kita masuk kepada komunikasi empati. Jadi yang melibatkan emosi kita dengan orang-orang terdekat itu yang lebih sulit. Nanti akan masuk kepada tingkat yang paling akhir, hubungan seksual itu juga komunikasi yang paling tinggi. Nah loh, Gitu. banyak ya tingkatannya ada gitu. Dan
kesulitannya berbeda-beda. Mhm. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Mungkin kita tidak sempurna, tapi kita mengurangi konflik-konflik yang terjadi. Oke, Bu Evi ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos? Semoga dengan sedikit kita berbicara tentang komunikasi yang mungkin kebanyakan orang, udahlah klise banget sih gitu. Mhm. Saya tahu kok caranya komunikasi gimana gitu. Tapi ternyata, oh gini ya gitu kan. Jadi untuk Sobat Komsos dimanapun Anda berada, satu hal yang harus selalu ingat, bahwa selama kita hidup kita tidak bisa lepas tidak berkomunikasi. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik akan menuntun kita bisa hidup lebih baik. Lebih bisa diterima, lebih mengurangi konflik, Mhm. dan bisa lebih merasa damai. Itu yang dicari kan, bahagia ya. Oleh karena itu kalau kita punya problem-problem di dalam komunikasi, itu tidak atau jangan mematahkan kita untuk tidak berkomunikasi lagi. Tapi itu adalah tantangan untuk melatih kita menjadi komunikator yang lebih baik. Pahami mungkin bahasanya yang berbeda. Nggak harus kita mengikuti bahasa dia, tapi kita tahu hal-hal yang menjadi rambunya. Mhm. Gitu. Oke, Bu Evi makasih ya. Sama-sama. Sudah hadir lagi di sini, sudah ngobrol-ngobrol, sudah bincang asik lagi di sini. Kita harus pamit sama Sobat Komsos pastinya, dan kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya dengan topik yang beda pastinya. Sobat Komsos, terima kasih ya sudah menyaksikan episode Bisik kali ini bersama Ibu Evi Wiryasugata, dan saya dan juga Ibu Evi pamit. Terima kasih, sampai ketemu episode lain. Dadah.